Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dewi Anggreni Puspitasari SPD, guru kelas 3 di SD Negeri 1 Gubuk, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bagi saya, menjadi guru bukan hanya tentang menyampaikan pelajaran, tetapi tentang memahami setiap anak dengan hati. Dalam video ini, saya ingin berbagi kisah dedikasi saya dalam mendampingi seorang murid luar biasa dengan diagnosis ADHD. DA adalah anak yang penuh energi dan imajinasi. Ia senang menggambar, membangun Lego, dan bermain di luar ruangan. Namun, dalam proses belajar, ia sering kehilangan fokus, sulit duduk tenang, dan cepat merasa bosan. Dari hasil asesmen dan diskusi dengan orang tua, saya mengetahui bahwa DA memiliki ADHD ringan. Kondisi ini bukan hambatan, tetapi pintu untuk menemukan cara belajar yang berbeda. Tantangan saya sebagai guru adalah bagaimana membantu DA tetap fokus tanpa membuatnya merasa berbeda dari teman-temannya. Saya juga perlu meyakinkan orang tuanya bahwa ADHD bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan belajar yang penuh harapan. Dari sinilah langkah-langkah perubahan kecil saya mulai. Langkah pertama saya adalah melakukan asesmen menyeluruh dan menyusun program pembelajaran individual atau PPI untuk DA. Kami fokus pada 3 hal utama. Yang pertama, meningkatkan kemampuan fokus hingga 15 menit. Yang kedua, mengembangkan keterampilan membaca dan menulis sederhana. Dan yang ketiga, menyalurkan energinya melalui aktivitas seni dan permainan edukatif. PPI ini menjadi panduan utama saya dalam merancang pembelajaran harian yang sesuai dengan kebutuhan DA. Dalam setiap sesi belajar, saya menerapkan prinsip Universal Design for Learning atau pembelajaran yang dirancang untuk semua. DA belajar melalui gambar dan aktivitas langsung. Saya memberikan instruksi singkat, menggunakan timer visual, dan memberi jeda setiap 10 menit agar ia tetap fokus. Ia juga diberi kebebasan mengekspresikan pemahaman melalui menggambar atau bercerita, bukan hanya menulis. Hasilnya, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi DA dan bagi teman-temannya. Dia tidak bekerja sendiri. Bersama kepala sekolah, orang tua, dan rekan guru, kami membentuk tim Around the Child atau tim di sekitar anak. Kami berkomunikasi rutin melalui grup WhatsApp dan pertemuan tatap muka 2 minggu sekali. Orang tua turut mencatat perkembangan DA di rumah, sementara saya memantau di sekolah. Kolaborasi ini menjadikan setiap langkah kami lebih terarah dan berkesinambungan. Saya percaya praktik baik ini harus dibagikan. Karena itu, saya mengimbaskan pengalaman ini kepada rekan-rekan guru melalui komunitas belajar di sekolah. Kami bersama-sama membuat papan profil murid dan catatan perkembangan, agar setiap guru dapat memantau kebutuhan belajar murid dan menerapkan pendekatan diferensiasi di kelas masing-masing. Saat ini, saya juga sedang mengikuti pelatihan pendidikan inklusif tingkat mahir yang diselenggarakan oleh Kemendikdasman atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui pelatihan ini, saya memperdalam pemahaman tentang manajemen kelas inklusif dan perencanaan PPI berbasis data. Saya berkomitmen menyelesaikan pelatihan ini hingga Desember 2025 sebagai wujud dedikasi saya untuk terus tumbuh sebagai guru pembelajar. Hasil dari proses ini kini nyata terlihat. DA mampu fokus selama 15 menit dalam satu sesi belajar. Ia bisa membaca lebih dari 20 kata baru dan menulis kalimat sederhana dengan penuh semangat. Lebih dari itu,
Ia kini percaya diri, berani berbagi ide, dan semakin disukai oleh teman-temannya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi seorang guru selain melihat siswanya tumbuh dengan bahagia. Dari perjalanan ini, saya belajar bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang anak berkebutuhan khusus, tetapi tentang setiap anak yang berhak merasa diterima dan dimengerti. Kolaborasi, empati, dan kesabaran adalah kunci dari pendidikan yang memerdekakan. Menjadi guru dedikatif berarti mendidik dengan hati, terus belajar dan memberi ruang bagi setiap anak untuk bersinar dengan caranya sendiri. Terima kasih kepada seluruh guru di Indonesia yang mendidik dengan kasih, kesabaran, dan semangat perubahan. Bersama, kita wujudkan sekolah yang inklusif, ramah, dan memerdekakan. Om Swastiastu. Kami keluarga besar SD Negeri 1 Gubuk sangat bangga memiliki guru Ibu Dewi Anggreni Puspitasari SPD. Beliau menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam mendampingi murid dengan adik-adik dan mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif. Upaya beliau tidak hanya berdampak pada perkembangan anak, tetapi juga menumbuhkan budaya kolaborasi di sekolah kami. Saya melihat langsung bagaimana pendekatannya menginspirasi teman-teman guru lain untuk lebih peduli dan kreatif dalam mendukung kebutuhan belajar setiap anak. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, tiang orang tua wali Ketut Anya Aprilia Prasista, sekolah di SD 1 Gubuk Tabanan. Ibu Dewi luar biasa sabar dan perhatian. Anak saya jadi lebih empati dan menghargai teman-temannya. Pembelajaran di kelas Bu Dewi membuat anak-anak merasa diterima dan bahagia belajar bersama Bu Guru Dewi. Makasih Bu Guru Dewi. Saya senang belajar di kelas Bu Dewi. Kami diajarkan untuk saling membantu dan tidak membeda-bedakan teman. Jadi sekolah terasa lebih seru dan nyaman.